Shalom, sapa dulu kiri kanannya. Halo. Halo semuanya. Tuhan hari ini kita bergabung hari ini sudah hadir dalam hidup kita, dalam kebenaran firman-Nya. Dia memberikan bagi kita satu hari yang penuh dengan sukacita, memberikan rahmat-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Pada hari Senin ini kita memulai hari kita dengan bekerja, namun kita juga berdoa, beribadah dalam kemuliaan Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah gunung batu kita, mazmur pujian bagi kita. Kita menyanyi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan semangat kita menyembah Allah Tuhan kita. Tuhanlah Kekuatan dan mazmurku, dengan lantang pujian. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu kita. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Tiada menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dan nyanyikan sungai sukacitaku. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur sukacitaku melimpah dalamku. Ku menari dan bersorak, pujiku di setiap waktu. Sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam gerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam gerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lamanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita diundang untuk
kasih Tuhan yang lebih dalam lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati teman-teman kami juga yang belum datang, yang perjalanan ke sini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persekutuan doa ini dari awal, tengah hingga akhir nanti. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah lambat, tidak terlalu cepat. Tepat pada waktunya Dia memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Tidak ada yang kesempatan yang dilewatkan oleh Allah untuk menolong kita. Sebab Yesus satu-satunya jalan dalam hidup kita. Kita tenang berada di dekatnya. Kita memuji Allah dengan pertolongannya yang penuh dengan kebaikan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Ya Yesus, pertolonganmu begitu ajaib, Engkau mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Ya Yesus, pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Ya Yesus, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita lagi berdiri, kita memuja Allah dengan hikmat, memuja Allah, penyembahan yang sungguh-sungguh menghadirkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Mari izinkan Allah Roh Kudus memakai kita dalam penyembahan sebagai bukti pembenaran bahwa Allah senantiasa hadir dalam hidup kita, dalam hari-hari kita, sebagai kesaksian bagi orang-orang yang percaya yang kini hadir bersama dengan kita. Yesus, kami Kau puji,
memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kami angkat kami menyembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
kasih karunia-Mu ya Bapa. Kau telah memulihkan hati kami Tuhan. Jamah kami ya Bapa yang penuh dengan kebencian. Jamah hati kami ya Tuhan yang sungguh-sungguh keras. Kau lembutkan kami dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Kau tundukkan kami Tuhan untuk datang di tempat ini, menyembah-Mu dalam roh yang benar, menyembah-Mu dalam roh kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dalam roh kemuliaan-Mu Tuhan, dalam hidup kami, dalam pengendalian diri, dalam roh kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, dan roh nasihat ya Bapa yang menguatkan kami, memberikan kami pemulihan dalam hidup kami. Segala kegentaran kami ya Bapa itu Kau patahkan. Belenggu dosa kami ya Tuhan Kau hancurkan. Segala ego kami ya Bapa Kau hancurkan ya Bapa. Layakkan kami untuk menjadi bencana. Layakkan kami menjadi hukuman yang Kau makan di mesbah kudus. Kau terima doa kami di Tuhan, menjadi persembahan yang layak di hadapan, menjadi ukupan harum di petang hari ya Tuhan. Kau layakkan ibadah ini ya Bapa, dan perkenanan kasih ya Tuhan Yesus yang mengajari kami ya Bapa, melalui hamba-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Bapa, sebentar lagi menjadi kebenaran dalam hidup kami, jadi kekuatan dan pemulihan bagi kami yang haus akan Engkau. Kami domba-Mu ya Bapa, Kau layakkan. Kami domba-Mu yang haus. Kau pulihkan kami, dahaga kami. Kau kenyangkan kami dengan mana surgawi, yaitu sabda-Mu, menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Pakailah kami Tuhan, pakailah hamba-Mu ya Bapa, agar hidup kami layak menjadi pelita di depan mesbah-Mu yang kudus. Jadikan kami terang dan garam bagi sekeliling kami, bagi hidup kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Allah Tritunggal. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita untuk dulu adanya 20 menit biar gak ngantuk orang-orang yang di depan. Kalau ributnya artinya 20 menit saya harus berbicara. Sekarang Shalom. Shalom. Ini kita punya tema entah apa. Tuhan ngomong begini, ya, santa-santa dengan pakaian yang robek. Maaf ya, ini kita bukan cari sensasi, ya, tapi ini yang kita dapat dari ayat-ayat yang diberikan. Mari kita baca dari ayat Kisah Para Rasul 14. Nah, sebelumnya mohon izin ya, ini aku pakai HP suci. Percayalah apa yang ditulis di sini sama dengan yang buku kalian, sama dengan Kisah Para Rasul ayat Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 15. Sudah dapat? Kisah Para Rasul 14 mulai ayat 8 sampai 15. Mari kita baca
sering saya duluan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan tidak kemana. ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka dipanggil Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak pada rasul-rasul itu. Ayat 14, dengar baik-baik. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Izinkan saya ulangi ya, ayat 14. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, kita semua. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ini terjadi kepada Paulus dan Barnabas. Santo Paulus, Santo Barnabas, ada ya? Waktu mereka di Listra itu di mana ya, Bu Christine? Di Asia atau di Yunani? Ya, kira-kira di situ lah ya. Nanti lihat di Listra. Nah, kalau kita melihat atau kita membaca santo-santo ini, Petrus, siapa lagi, rasul-rasul, kalau mereka mengajar ada mukjizat yang terjadi dan orang itu sembuh, terus ada orang yang menyembah mereka. Selalu yang dibuat santo ini apa? Merobek bajunya. Ya, artinya apa? Hai kamu, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa. Sembahlah Allah, jangan sembah. Dimanapun di Alkitab, kalau ada yang cerita sama dengan ini, itulah diperbuatnya santo. Itu pun gak ditulis kira-kira gitu dibuatnya kalau mereka bisa. Nah, siapa di sini ikut misa pelindung bihayam Bu? Bu Christine? Ikut kan? Di situ Pastor Moses dia menceritakan tentang kebaikan perbuatan-perbuatannya Santo Antonius de Padua. Patut diikuti.
Tetapi di akhir homilinya Pastor Moses ini, dia berkata apa? Masih ingat Bu Kristi? Saya ingatkan. Dia ada kalimat, itulah Santo Antonius kita yang berbuat baik. Jangan disembah. Pastor Moses sendiri. Jangan disembah Santo. Ya. Karena apa? Dari gereja ada ajaran gereja yang dibilang Santo Santa ini harus disembah. Ada yang punya pengetahuan di sini tertulis di dalam gereja kita. Ditulis itu harus disembah Santo Santa. Tidak ada. Kita harus menghormati mereka, membuat mereka contoh bahwa Santo kita ini kita harus ikuti. Tetapi masalahnya dengan penghormatan yang sangat dan penyembahan, kadang-kadang kita melewati batas. Ya, nanti saya ceritakan. Kita lihat lagi di 2 Raja 18 1 sampai 4. 2 Raja. Kita perbanyak dulu kita punya bacaan 2 di 2 Raja. Mulai dari 1 ya. 2 Raja 18 ayat 1 sampai 4. Hizkia Raja 2 Raja 18 ayat 1 sampai 4. Terdapat, kalau kita baca selang-seling, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya kita semua. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang disebut Tan. Tahu ceritanya ular tembaga ini ya? Zaman Musa, orang Israel bersungut-sungut makan roti hambar. Mana itu? Tuhan sudah kasih, Allah itu sudah kasih mereka roti gratis, ya. Tetapi lama-kelamaan orang itu jadi bosan. Ini lagi turun, ini lagi turun, ini lagi yang kita makan. Kami muak. Orang-orang Israel berkata demikian, dan apa yang terjadi? Keluarlah ular dipatok, banyak yang mati kan. Dan apa yang dibuat Musa? Buat ular tembaga, dinaikkan. Siapa yang melihat akan sembuh? Tidak ada lagi cerita tentang ular tembaga itu sampai zamannya Hizkia. Hizkia itu sudah paling raja ke-20 atau ke-18 setelah Musa, ceritanya itu, ya, di mana inilah dibilang Hizkia
Ia berumur 25 tahun pada waktu itu dan 29 tahun lamanya ia melakukan apa yang benar di mata Allah. Dan salah satu yang dilakukannya yang benar apa? Dia menghancurkan si Nehustan. Ada namanya rupanya ya. Ular tembaga itu. Dihancurkan. Dan Tuhan membenarkan perbuatan. Karena orang Israel menyembah ular tembaga itu yang racunnya jadi dipulihkan kalau melihat. Kenapa? Ya manusia kiranya yang menyembuhkan dia ular tembaga itu, makanya disampaikan. Ada bukan ular itu yang menyembuhkan bangsa Israel. Dan itulah yang terjadi di hakim-hakim, itulah yang terjadi di raja-raja. Selalu orang Israel itu berdosa karena menyembah. Hukum Taurat, Ulangan 5 ayat 8 dan 9. Di sini sama dasarnya. Ini perintah The Ten Commandments, perintah 10 Allah, dan ini yang nomor 1. Ya. Mari kita baca, kita sama-sama ayat 8 dan 9. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Ini dasar dari awal. Dan sebelum ini pun ditulis sudah dikatakan Tuhan hanya sembahlah satu Allah saja. Okay, 1, 2, 3, 4. Saya ceritakan di Filipina. Siapa di sini yang pernah ke Filipina? Belum ada ya? Belum. Bapak sendiri. Ya. Di sana ada namanya Quiapo. Itu satu tempat komersil. Dan di situ ada satu gereja terkenal, Quiapo. Q-U-I-A-P-O. Quiapo. Ya. Di sana ada patung Tuhan Yesus Kristus warna hitam. Kalau dipanggil warna hitam, karena dia dari kayu hitam. Warna hitam. Itu segini besar tingginya ya. Dan setiap hari Rabu, gak usah lewat di jalannya Quiapo itu, karena macet. Karena patung itu dikeluarkan. Orang-orang semua berbondong-bondong, orang Filipina ya. Ambil sapu tangan kecil, lempar di atas patung itu cuma diangkat ya, dia nggak ada roda atau apa, diangkat saja. Jadi ada orang di atas itu ambil dia punya Sapu tangan. sapu tangan atau apapun yang di itunya, atau towel anduk kecil. Kalau anduk
Aku ingat apa suaminya susah. Ando kecil di Dampar itu dilap sama patungnya, dilap di tangannya atau di mana yang bisa dilap, dia membuat. Terus orang itu orang yang punya, kalau pas dia dapat balik pak dia punya sapu tangan itu, ya ada yang sakit. Di mana yang sakit? Dan dia percaya bahwa ya sembuh gara-gara ini. Banyak sama kayak gitu. Filipina, negara-negara lain yang mungkin dijajah Spanyol atau Katolik dulu pemerintahannya banyak begitu. Nah, itu di Filipina. Di sini di gereja kami di Sumbar, saya lihat ada orang di Padang beberapa ambil sapu tangannya halus-halus, terus aku nggak tahu sakitnya apa gitu. Mungkin punya wasir tuh. Gitu ya. Dan saya kira kita nggak usah membela diri lagi, ya, karena saudara-saudara kita banyak yang demikian. Amin. Lihat kan? Kita lihat. Tetapi gereja itu dikatakan jangan menyembah patung. Ya. Paulus sama Barnabas, satu yang hidup disembah saja memuliakan pakaiannya. Kalau dia punya patung itu disembah kayak apa? Ya. Jadi saya kalau berbicara ini sama kawan-kawan, saya bilang kalau kita pergi ke surga, kalau misalnya kita bisa masuk di sana, ya, kita ketemu satu santa kita di situ. Saya bilang kira-kira itu nggak ada pakaian yang beres, robek semua. Karena apa? Banyak sama kita orang Katolik yang menyembah santo sampai melewati batas. Ya. Nah, sekarang saya himbau, sebab kalau saya berbicara begini, mungkin ada orang atau pastor yang dengar dia bilang, kamu ngomong di sudah kamu ngomong begitu, ya gereja kita disalahkan dong. Ya, jadi dia bilang nanti mereka lari ke gereja lain. Saya katakan sama semua orang di sini yang memahami. Kalau kita memahami dan kita mengakui bahwa yang punya masalah, gereja seperti manusia tidak ada yang sempurna. Ya, dan masalah bisa kita perbaiki kalau kita mengakui. Kalau kita mengakui, ya, saya sekarang diberi kesempatan di sini untuk berbicara tentang hal ini yang kontroversi. Saya kira dengan satu tujuan. Ya, saya katakan sama kawan-kawan saya yang merasa kalau dibilang merasa jadi bersalah ya sebagai orang Katolik, saya bilang tidak. Kita kalau sudah memahami, sekarang kita punya satu misi. Jangan seperti kawan-kawan ini.
kalau saya sama orang-orang Protestan yang dari Katolik pindah, saya bilang jangan seperti orang pengecut. Sudah tahu gerejanya bermasalah, dia lari mudah tinggalkan. Berbuat sesuatu untuk memperbaikinya. Gak mungkin kita akan pergi ke Vatikan semua patung-patung di situ kita hancurkan. Gak mungkin kan? Di itu kita juga ya. Patung-patung bisa saja kita anggap sebagai dekorasi ya. Nah, benarkan. Tergantung dengan saudara-saudari bagaimana perkataan saya ini bisa dicerna. Tapi saya sekarang punya sendiri. Saya punya misi supaya membenarkan apa yang saya lihat, kesalahan dari umat gereja saya. Umat, bukan gerejanya. Sebab gereja enggak berbicara demikian. Umat-umat ini yang sudah jadi kelewatan. Ya, jadi saya nggak bisa berbicara sama uskup, saya nggak bisa berbicara sama pastor, tetapi sama cucu-cucu saya, sama kawan-kawan saya seperti kalian yang ada di sini. Saya bisa berbicara. Amin. Jadi ini kesempatan. Sekali lagi, jangan berdebat. Kalau debat rohani itu Tuhan gak suka. Saya selalu kalau saya berdebat, ya aku nggak tahu Bu Christine atau Pak Sinur pernah ketemu orang yang bentrok gitu. Aku menang pun gak senang hati saya. Walaupun kita biarlah dia berdebat. Dan Tuhan akan berikan kita kesempatan yang lebih baik untuk berbicara. Tentu kalau Tuhan mau kita berbicara, menjawab, Tuhan akan kasih kita kesempatan. Oke? Sekian. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah saran, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami. Dicurahkan di keluarga kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada hamba supaya berbicara
atas firman. Semua kami yang ada di sini, bukalah hati dan diri. Berilah kami kesempatan supaya bisa melaksanakan apa yang dikatakan di kitab yang suci. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami serahkan kepada Engkau. Amin. Sebuah pengajaran yang begitu memberikan hati kita bahwasanya kadang kita mengesampingkan bahwasanya Allah Tunggal itu bukan menjadi bagian penting dalam hidup kita. Kita sering novena itu mengesampingkan Allah dalam hidup kita. Saya pernah terjadi, ini mungkin sedikit kesaksian singkat. Dulu ketika saya kembali lagi ke gereja Katolik, saya agak sedikit ragu dengan doa rosario. Saya sedikit ragu. Karena kenapa? Saya pikir pusat dari segala rangkaian rosario dengan Bunda Maria. Ternyata tidak. Yesus adalah satu-satunya per Mariam et Yesus. Dari Maria kepada Yesus. Tapi kadang-kala saya melihat bahkan di katedral Jakarta itu sampai dielus-elus kaki Bunda Maria itu sampai hilang. Itu menjadi pertanyaan besar dalam hidup saya. Tapi ternyata ketika saya mendapatkan jawaban dari arti rosario itu, bahwasanya saya harus ke Yesus, bukan ke patung ini. Tetapi penyampaian saya melalui dia, sampaikan doaku kepada dia. Kadangkala ini menjadi jimat bagi kita. Saya lihat orang-orang Katolik itu selalu menggantungkan rosario di sepeda motor, di mobil, tapi dia tak pernah melakukan doa rosario tiap hari. Kenapa? Itu adalah berhala dalam hidup kita. Saya pakai salib Emusa, tapi saya nggak pernah mengandalkan salib Kristus dalam penderitaan saya. Saya bilang, mana Tuhan itu? Padahal saya pakai salib. Itu menjadi berhala. Itu pemahaman yang saya dapat dari Pak Benyamin hari ini. Itu betul kadang kita mengesampingkan Yesus itu sendiri dalam hidup kita. Kadang kita banyak novena, Yudas Tadeus adalah penolong untuk masalah krisis keuangan kita. Bukan. Yudas Tadeus itu jalan untuk menuju Yesus. Itu sentralnya. Ya kan? Novena, apalagi ya, novena Santo Rafael untuk jodoh. Saya dulu 9 kali 9, 81 hari untuk jodoh. No. Sampai sekarang masih lajang. 9 kali 9 kali 3 tahun. Kali 3 udah berapa itu? Tapi ternyata bukan itu kan. Bukan gara-gara harus si malaikat Rafael yang menjadi pendoa, pengabul doa saya. Saya pernah dengar begini di Gua Maria ini. Sampai betul Pak, itu risih saya dengarnya. Bunda Maria kabulkan doa saya. Saya jadi terhenti doa saya ketika doa di Gua Maria katedral ini, yang pas di belakang kita ini. Bunda Maria doa kabulkan. Saya mau bilang kayak gini, goblok. Bunda Maria. Saya latah pengen. Tapi sebenarnya itu gereja mengajarkan bahwa Yesus lah pengabul doa, bukan Bunda Maria. Itu salah. Benar ya Pak ya? Nah, itu. Kadang sering kita, Bunda Maria, kabulkanlah doa saya. Saya bilang. Itu yang menjadi frontal dalam hidup saya juga Pak. Dan itu memang menjadi skisma dalam hidup saya. Ternyata kadang kita ini terlalu terpleset dengan dengan gereja memberikan difusi yang banyak sama kita. Kadang kayak saya lihat di kapelnya ya, adorasi di Hayamuruk yang di CC itu sampai seperti ini dia menyembah Santa Faustina. Ini bukan dia loh yang memberikan yang memberikan penyembuhan.
Saya ingat dulu Pak, waktu saya pengajaran sebelum saya sakratul maut di Katolik, maksudnya saya sebelum pindah ke Katolik dulu waktu saya agama Buddha, terus sebelumnya itu ada saya pernah dengar Santo Paulus mengirimkan satu tangan untuk menyembuhkan. Ternyata relikui itu sebenarnya sarana, bukan untuk penyembahan. Enggak, sebenarnya gereja ini memberikan sarana melalui patung, melalui apa segala macam, bukan untuk disembah, bukan untuk dipegang-pegang oleh Tuhan, berikanlah mujizatmu, enggak. Karena monstrans itu pun menjadi berhala bagi kita kalau kita salah menyembah Kristus. Itu ketika saya kemarin waktu saya hari Jumat pertama, Romo Hani bilang begini sama kami. Roti ini akan mirip Pak. Jumat pertama kan kita adorasi kan, menyembah, dibilang orang paling kalian nyembah roti, kayak gitu. Kok pastor kalian sembah kayak gitu? Bukan. Kenapa? Bukan hanya simbol. Protestan itu mengajarkan bahwasanya perjamuan kudus itu adalah simbol. Tapi kita mengakui bahwasanya itu transubstansi, bahwasanya roti itu menjadi tubuh Kristus. Itu iman kita. Karena apa? Rasul Paulus pun sudah berkata demikian. Tetapi ketika monstran itu diangkat, kita menganggap itu bahwasanya Yesus. Bukan berarti kita menyembah roti itu, enggak. Kadang orang yang salah tafsir bahwasanya kalau udah hadir tabernakel itu memang betul situ adalah Allah yang berdiam, sama seperti bangsa Israel yang ada tabut perjanjian kan. Tapi Yesus menunjukkan bahwasanya aku adalah roti hidup yang benar ya. Itu kadang Bapak Ibu kita juga melalui pengajaran Pak Benyamin ini yang betul bergelora dalam hidup saya. Bahwasanya rosario itu yang agak orang itu jimat. No. Ada orang bahkan nganggap, saya dulu pernah Pak dapat skapulir, saya anggap itu jimat. Katanya gini, dengan menggunakan skapulir ini kamu tidak akan mati. No, mati juga nya. Cakap Pak Fransiskus Suraji yang di PLB kami, yang sering pakai skapulir yang warna coklat yang dari Bukit Karmel. Artinya apa? Ketika kita pakai skapulir itu mengingatkan saya harus jaga mulut, jaga tangan, jaga semuanya. Ternyata itu bukan berarti kita pakai skapulir, semua peluru Israel bisa selesai. Amin. Amin. Jadi mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Jangan pekerjaan itu juga menjadi berhala bagi kita. Sampai kita itu tidak memuji Tuhan melalui PD, melalui komunitas apapun itu. Karena kasih Yesus itu seperti sungai yang bukan terus dia habis air, tapi terus senantiasa memberikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang kami
sebagai tangan yang memberi. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati segalanya yang mereka berikan untukmu hari ini, sehingga persembahan ini berguna dan berharga di matamu Tuhan. Dan melalui persekutuan hari ini juga mari kita berdoa sejenak untuk teman-teman kami yang tidak datang hari ini Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sedang sakit, Engkau pulihkan Yesus. Di saat mereka sedang berputus asa, Engkau kembalikan semangat mereka sehingga mereka bisa mempunyai semangat untuk menjalani kehidupan di dalam bumi ini Tuhan. Kami mohon Doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk konferensi yang akan diselenggarakan di Jogja pada bulan Oktober ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Engkau memberkati semua panitianya, Engkau memberkati semua peserta yang akan berkumpul di Jogja dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah pertemuan konferensi ini bisa membangkitkan kehidupan rohani kita, membangkitkan semangat kita untuk melayani Engkau lebih lagi bersama dalam persekutuan doa pembaharuan karismatik Katolik di Indonesia ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Badan BPK Keuskupan Agung Medan Tuhan. Kiranya Engkau yang bersama-sama dengan kami untuk selalu berjalan bersama dengan kami Yesus, sehingga kami juga di BPK Keuskupan Agung Medan ini banyak jiwa-jiwa yang lebih lagi mengenal Engkau. Kita sama-sama memuji, memuliakan Engkau, kita sama-sama mendengar dan bertumbuh bersama, sehingga ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau lagi Tuhan. Dan untuk semua persekutuan doa yang ada di dalam BPK ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberkati setiap perjuangan mereka Tuhan, agar semakin banyak juga jiwa-jiwa yang ada di dalam PDKK BPK KAM ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mudah-mudi kami, para orang muda Katolik, baik di paroki katedral ini, paroki-paroki manapun ya Tuhan, di bawah Keuskupan Agung Medan. Panggil mereka ya Bapa, melalui sukacita yang kami rasakan hari ini ya Tuhan, dapat kami bagikan bersama mereka. Pimpinlah ya Tuhan dengan kasih, agar kiranya curahan Roh Kudus-Mu ya Bapa menangkap mereka ya Tuhan yang lemah hati dan iman mereka, supaya mereka ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu berseru-seru di dalam nama-Mu, dan persekutuan doa pembaharuan karismatik Katolik ini Tuhan menjadi pembaharuan dalam hidup rohani mereka. Kau pakai kami ya Tuhan Yesus, pelayan-pelayan-Mu, untuk melayani anak-anak muda ya Bapa dimanapun, di paroki atau stasi manapun Tuhan, untuk bersama dengan kami. Dan Kau pimpin kami ya Tuhan, bukan karena kuat kami ya Bapa, bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun oleh karena turut campur tangan-Mu lah ya Bapa. Kau pakai kami ya Tuhan untuk menjaring para orang muda Katolik kami yang hampir kehilangan arah, yang hampir tersesat ya Tuhan Yesus di tengah globalisasi dunia ini ya Bapa. Agar kiranya Engkau juga ya Tuhan memakai persekutuan doa karismatik Katolik Immanuel ini, sebab Engkau adalah Allah yang menyertai kami, menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan bagi anak-anak muda kami yang sungguh-sungguh sangat krisis pada saat hari Tuhan. Krisis mentalitas mereka, krisis kerohanian mereka, krisis keimanan mereka ya Bapa, yang tengah mencari-cari Tuhan.
di tengah pergulatan dunia ini yang sungguh-sungguh sangat menyeramkan. Percayalah kasih-Mu Tuhan, melalui tahun pengampunan ini, panggil mereka ya Tuhan, agar mereka terbebas dari tahanan kedangkalan iman mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa Tuhan, apalagi di akhir zaman, di masa sekarang ini. Tuhan, buka mata kami melihat kebenaran firman Tuhan. Berdaulatlah Engkau Roh Kudus di hati kami oleh Roh Kudus-Mu sendiri. Bertatalah Engkau Roh Kudus di hati kami. Hanya Roh-Mu itulah Tuhan yang menuntun kami ke dalam seluruh jalan kebenaran. Kami gampang tersesat oleh pengaruh perkembangan zaman dunia ini, Bapa. Kami gampang Tuhan dikaburkan iman kami oleh pengaruh dunia yang berkembang ini, Tuhan. Jikalau bukan Roh Kudus-Mu yang bertata berdaulat di hati kami, Bapa, kami juga gampang terpengaruh tersesat oleh pengaruh dari dunia ini. Roh Kudus, bernyalalah Engkau di hati kami. Roh Kudus, nyalakan pelita iman kami. Roh Kudus, benar-benar sinari hati kami yang gampang redup dan gampang layu ini. Oleh karena itu, hanya Engkau Tuhan Yesus, tetap Engkau pegang tangan kami yang lemah tak berdaya ini. Hanya Engkau kekuatan kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Terlalu banyak perkara yang tak bisa kami mengerti di dalam perjalanan hidup kami ini. Kadang kami gampang, layu gampang kami Tuhan putus asa. Banyak tekanan dari luar dari dalam yang mempengaruhi hidup kami Tuhan. Tuhan, kami sadar kami lemah, kami rapuh, kami tak berdaya. Tuhan, isi hati kami oleh Roh-Mu. Tuntun kami ketika kami tak berdaya. Dan sungguh-sungguh Tuhan, pulihkan hati kami kalau kami kosong. Dan beri pengharapan baru bagi kami kalau kami hampir jatuh dalam rasa putus asa. Karena hanya Yesus Tuhan, kekuatan kami